Oke, halo pendengar podcast Laksar CPNSPU edisi ketiga. Nah, pada podcast kali ini kita kembali dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Mas Andi. Halo Mas Andi. Sehat? Halo, sehat. Halo, halo. Mantap. Oke, selanjutnya ada Mbak Andin. Gimana Mbak Andin kabarnya? Halo Mas Freddy, Alhamdulillah sehat. Oke, mantap. Selanjutnya ada Mas Haidar. Gimana Mas Haidar? Baik kan kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah. Jadi, Oke, mantap. Nah, terakhir ada Mbak Gina. Gimana Mbak Gina kabarnya? Sehat kan? Halo Mas, sehat, Alhamdulillah. Oke, nah oke. Eh, Teman-teman sekalian, pada hari ini itu kita topiknya tidak terlalu seserius yang kemarin-kemarin. Hari ini kita kita santai aja, hanya bagian evaluasi. Dengan topiknya itu apa sih yang udah kita pelajari nih selama 4 hari kita melaksanakan laksar ini. Kemarin mungkin udah kita bahas sedikit-sedikit. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas untuk lebih panjang, lebih detail, apa aja yang udah kita terima selama kita melaksanakan laksar 4 hari ini. Nah, mungkin kita ke pertama dulu ya. Hari pertama tuh kalau aku lihat tuh ya, kita itu eh, mempelajari agenda satu dengan bagian wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara serta kesiapsiagaan bela negara. Nah, mungkin aku ingin ini dibuka dulu nih oleh salah satu narasumber kita. Mungkin dibuka oleh Mas Tani dulu ya. Gimana Mas Tani? Ayo hari pertama nih tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Tolong dijelasin dulu nih Mas Tani. Oke, Mas Fred, terima kasih atas kesempatannya yang sudah aku pelajari ini dan aku pahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sendiri itu seperti wawasan kebangsaan ini aku pahami sih itu adalah cara pandang kita ya sebagai bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara di mana itu berlandaskan dari jati diri kita sebagai bangsa dan kesadaran terhadap NKRI. Nah, kemudian yang aku pelajari lagi terkait bendera dan bahasa lambang negara kita, yaitu bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, terus lagu nasional kita, lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, terus juga terkait bela negara nih, yang aku pahami sih itu merupakan tekad, sikap dan perilaku kita sebagai warga negara, baik secara perseorangan maupun secara kolektif ya, dalam menjaga kedaulatan negara, di mana itu berdasarkan pada cinta tanah air, dasar berbangsa dan bernegara kita, terus setia kepada Pancasila, kemudian kemampuan untuk rela berkorban dan kemampuan untuk membela negara. Uh, Terkait wawasan kebangsaan sendiri ini aku ingin menambah kan kita juga kan di sini mempelajari terkait sejarah-sejarah bangsa nih, sejarah pergerakan, perjuangan kemerdekaan kita yang dimana itu menjadi dasar dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang kemudian juga ada 4 konsensus dasar, yaitu seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang nantinya apa yang kita pahami dalam pembelajaran kita beberapa hari ini terkait wawasan kebangsaan dan bela negara ini kita mampu dan bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sebagai warga negara, baik itu kita sebagai masyarakat biasa maupun terlebih kita sebagai ASN. Itu sih Mas Fred. Oke, mantap banget. Jadi kalau aku simpulin tuh empat materi utama kita pelajarin itu adalah 4 konsensus dasar bernegara, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar bela negara. Nah, udah dijelasin ya tadi. Nah, mungkin aku akan tanya satu orang narasumber lagi nih tentang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASNPU untuk melakukan aksi bela negara kita. Nah, mungkin kita lanjut ke Bagina dulu nih. Apa sih yang bisa kita lakuin, Mbak, eh, sebagai seorang ASNPU nih, Mbak, untuk bentuk bela negara kita di pekerjaan kita nih ya, di pekerjaan kita. Oke, mungkin itu. Gimana, Mbak? Tolong dibantu.
Oke, Mas Freddy, terima kasih. Jadi kayak bentuk bela negara yang mungkin bisa kita lakukan sebagai ASN ya. Mungkin kita tahu bersama kalau tanpa wawasan kebangsaan dan bela negara itu kita jadi mudah terseret atau mudah percaya hoax ya. Jadi mungkin kita sebagai ASN lebih menjadi contoh yang baik aja sih bagi masyarakat di luar sana, gimana caranya supaya kita tidak menyebarkan hal-hal yang buruk juga. Jadi sebisa mungkin kita menjadi contoh yang baik lah dalam menjadi ASN. Selain itu, kita juga harus berintegritas dan berperilaku yang baik. Mungkin seperti itu, Mas Fedi. Oke, mantap banget. Jadi intinya itu perilaku kita ya. Karena mungkin kita sebagai seorang ASN itu disorot, perilaku kita itu harus mencerminkan gimana sih seharusnya seorang ASN yang benar-benar punya wawasan kebangsaan yang baik ya. Nah, mungkin itu dulu nih. Kita udah rangkum dikit nih ya, pembahasan atau materi yang diajarkan kita di hari pertama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hari kedua. Di hari kedua tuh kita langsung ke kasus-kasus yang terjadi di dunia nyata, yaitu mengenai isu-isu kontemporer. Nah, mungkin ini aku kembalikan lagi nih ya ke Bagina. Bagina gimana sih isu-isu kontemporer yang mungkin bahasanya bangsa kita ini. Gimana Mbak Gina? Oke, jadi em, analisis isu kontemporer yang sudah dipelajari kemarin itu intinya gimana kita melihat masalah yang terjadi di sekitar kita ya. Dan ini sangat menarik sekali karena kita bisa melihat berbagai masalah dari berbagai sudut lalu memikirkan solusinya walaupun memang banyak sekali isu-isu strategis kontemporer yang sudah terjadi di negara ini dan kita sebagai CPNS mungkin kalau misalkan mau berpikir solusi itu agak berat ya, tapi sebisa mungkin mungkin lebih ke pencegahan aja ya. Mungkin kalau kita ada misalkan narkoba, korupsi, terorisme, termasuk yang kemarin kita bahas di podcast ya, episode berapa? Episode 1 kalau nggak salah, itu kita bahas tentang masalah literasi yang berdampak pada kejahatan digital. Nah, benar. Mungkin ada tambahan, uh, maksudnya dari Mas Freddy soal isu-isu lain yang mau ditambahkan. Nah, benar banget sih. Aku mungkin akan bawa isu-isu yang mungkin sering banget nih diputar-putar ulang di berita. Mungkin kayak sengketa perbatasan negara. Kita itu lagi ada Oh, sengketa dengan Malaysia mengenai Blok Ambalat. Nah, ini tuh bentuk ancaman-ancaman kepada kedaulatan negara kita. Nah, sebagai ASN mungkin wow. menyikapinya kita nggak bisa hanya langsung memaki-maki atau langsung berkuar-kuar di media sosial, tapi mungkin kayak menyatukan opini kita mungkin secara Ya. jelas tapi tetap sopan bahwa wilayah negara kita itu adalah mutlak, nggak boleh diambil oleh negara lain. Mungkin seperti itu sih kalau contoh-contoh yang bisa aku berikan. Nah, mungkin ada contoh lain dari yang lain yang atau mungkin pengalaman narasumber-narasumber kita yang bisa dibawa kayak, oh ini tuh isu-isu yang aku dapat langsung di lapangan dulu. Mungkin aku bawa dulu nih ya ke Mas Haidar deh. Mas Haidar, ada isu nggak yang contoh nih kalau aku lihat ya, literasi digital Indonesia itu jelek banget. Itu tuh masuk di modul kita juga. Apa sih yang masalah dengan literasi digital kita, Mas Haidar? Oh ya Mas Freddy, jadi kemarin kan kita juga sempat bahas ya literasi digital di Indonesia itu rendah banget ya. Bahkan kalau misalnya eh, UNICEF ya, kalau nggak salah itu skornya itu hanya 0,001% kalau nggak salah Mas Freddy. Betul nggak? Oh ya betul ya. Jadi Betul, eh, betul, betul, betul. sebagai ASN itu ya kita menanggapinya ya sebetulnya miris ya. Literasi digital Indonesia itu literasi Indonesia itu sebenarnya tapi ya kita sebagai ASN harus bisa memberikan solusi juga terkait permasalahan yang tadi misalnya Oke, jadi sebagai ASN mungkin kita bisa berkontribusi ini ya, Betul. ngadain komunitas-komunitas baca yang kecil supaya masyarakat jadi mulai suka membaca, jadi teladan bagi masyarakat. Kalau misalnya kita juga suka membaca, ngadain pelatihan-pelatihan gitulah supaya
masyarakat terhindar dari hoax juga. Mungkin itu Mas Freddy. Oke, mantap. Nah, mungkin kalau aku coba, masih banyak nih isu yang harus kita tahu, harus kita paham juga nih cara kita sebagai ASN untuk mengatasinya, mulai seperti dari perubahan Indonesia, ada juga masalah bonus demografi yang mungkin kita akan kehilangan nanti di 2035, masalah kelaparan di daerah terpencil atau daerah miskin dan tertinggal di Indonesia, dan banyak lainnya. Jadi mungkin untuk pendengar, sekian saja dulu kita simpulkan dari hari kedua mengenai isu-isu kontemporer yang dihadapi atau menjadi tantangan bagi bangsa kita. Selanjutnya kita akan masuk nih ke hari ketiga, di mana di hari ketiga ini kita belajar mengenai algoritma kebangsaan, yaitu merancang bangsa dari nilai, identitas, dan aksi. Nah, mungkin ini aku coba undang dulu deh kepada Mbak Hanin, maaf, harusnya Mas Haidar, kepada Iya Mas betul, Haidar betul, betul Mas untuk Freddy. menjelaskan kepada kita mengenai algoritma kebangsaan. Silakan Mas Haidar. Oke Mas Freddy, terima kasih atas waktunya. Jadi di hari ketiga itu kita belajar algoritma kebangsaan. Nah, algoritma kebangsaan ini sebenarnya algoritma itu kan langkah ya, sering dipakai di programming gitu-gitu kan algoritma ya. Nah, algoritma kebangsaan itu eh, langkah atau yang bertujuan untuk memperkuat nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan Indonesia gitu ya. Terutama di kalangan generasi muda nih, eh, yang melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial pada saat ini. Nah, sebenarnya tantangannya apa sih pada generasi muda saat ini? Jadi tantangannya tuh kalau yang dipaparkan kemarin itu ada polarisasi sosial, kemudian apatisme generasi muda, ada krisis identitas juga di era digital dan tantangan multikulturalisme ya, dan globalisasi. Nah, itu juga diperparah sama teknologi AI. Sebenarnya AI itu punya dua sisi ya, positif dan negatif. Nah, negatifnya ini dampaknya mengancam kehidupan manusia, misalnya pekerjaan, keamanan, kesehatan gitu ya. Terus ada mengancam demokrasi misalnya dengan AI, deepfake dan lain sebagainya. Nah, jadi kita itu perlu eh, gerakan ya untuk mengimbangi dampak-dampak negatif tersebut. Nah, ada juga di definisi lain gitu ya. Algoritma kebangsaan itu konten yang berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik ya, dan tidak terkesan memaksa. Contohnya penguatan kebangsaan NKRI, terus ideologi ketahanan negara dan hingga identitas kebangsaan gitu ya. Nah, kemudian dasarnya itu ada tiga, ada Pancasila sebagai core engine, kemudian UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokol. Kemudian ada juga RPJMN sebagai peta jalan pembangunan. Terus yang saya pelajari juga kemarin ada 5 inti algoritma kebangsaan. Jadi ada keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan eh, kepeloporan. Nah, terus gimana peran kita dalam apa namanya algoritma kebangsaan ini, misalnya dengan gerakan-gerakan yang kemarin sudah dijelaskan kayak gerakan Indonesia Bersih, itu yang kampanye anti korupsi berbasis kuantum digital, kemudian pelayanan inklusif gitu ya, seperti pelayanan disabilitas di Dukcapil dan sebagainya. Mungkin itu Mas Freddy yang saya pelajari kemarin. Oke, mungkin aku ingin lengkapin sedikit dari penjelasan Mas Haidar. Kayak kita itu harus menjadi pelopor tadi. Jadi kita itu harus bisa menjadi yang terdepan dalam menginfluence yang positif bagi masyarakat, terutama di media sosial. Untuk menghapus nih, kayak algoritma-algoritma yang menyebarkan isu-isu negatif, kita bisa paksa dengan konten-konten positif yang kita buat, supaya sosial media itu lebih membawa konten positif bagi para Iya, penikmatnya. Mungkin itu sih ya, iya, iya. kita bisa rangkum dari materi algoritma kebangsaan ini. Nah, sekarang kita ke materi yang baru aja nih tadi dijelasin ke kita, yaitu bagian tahapan penyelesaian isu. Nah, ini mungkin aku akan langsung undang aja Mbak Hanin untuk menjelaskan ke kita nih bagian tahapan penyelesaian isu nih. Ya, tolong silakan Mbak Hanin untuk menjelaskan. Oke, baik Mas Fedy. Nah, jadi kan kita di agenda kedua ya telah mempelajari tentang analisis isu kontemporer yang sedang berlangsung nih. Nah, dari isu-isu tersebut kita
melakukan penyelesaian dengan cara teknik analisis penyelesaian isu. Nah, adapun tahapannya itu mungkin yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu dan deskripsi isu tersebut. Setelah kita mengidentifikasi, kita bisa melakukan namanya memilih atau menapis kriteria isu tersebut itu masuk ke kategori mana. Nah, setelah kita menapis, kita lebih menganalisis lagi dan mendalami lagi terkait analisis tersebut. Dan yang terakhir, melakukan alternatif penyelesaian. Nah, dalam identifikasi dan deskripsi isu itu kita harus mempunyai tiga kemampuan ya. Yang pertama itu environmental scanning, yang kedua itu problem solving, dan yang ketiga itu analytical thinking. Selanjutnya mungkin memilih atau menapis isu. Itu mungkin bisa dibantu teman-teman untuk menjelaskan lagi terkait tersebut. Oke, untuk aku mungkin ingin melengkapi nih untuk bagian yang menapis atau memilah isu. Nah, tadi kita tuh diajarin ada dua teknik. Yang pertama ada teknik APKL, yang kedua ada teknik USG. Kalau teknik APKL itu kepanjangannya aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Nah, jadi kita harus memberi nilai nih, atau mengkategorikan atau menilai keurgensian dari empat kriteria ini. Apakah dia aktual, seaktual apa, sehangat apa, sepanas apa dibahas di masyarakat, seproblematik apa isu ini, kekalayakannya itu banyak banget nggak sih yang bahas ini, dan kelayakannya. Ini tuh realistis atau relevan nggak sih sama apa yang terjadi pada kenyataan. Nah, nanti dari sini kita bisa membuat prioritas dari semua isu yang ada. Nanti prioritas paling tinggi itulah yang mungkin harus segera nih kita selesaikan. Begitu juga dengan teknik USG, yaitu membentuk prioritas, yaitu dengan kepanjangan USG sendiri adalah urgency, seriousness, and growth. Nah, dari sini itu kita juga membangun atau menilai dari berdasarkan kriteria-kriteria mengenai prioritas-prioritas, apakah ini masalahnya isu atau isunya benar-benar mendesak, benar-benar serius kah, atau dia ini akan berkembang menjadi masalah yang sangat besar kalau kita biarkan. Nah, begitu. Jadi dua teknik ini yang bisa kita gunakan untuk memilah atau menapis isu-isu yang sedang kita hadapi. Nah, mungkin untuk kelanjutannya, aku coba bawa ke Mas Ani nih. Untuk bagian menganalisis, kalau menganalisis itu ada apa aja sih caranya, Mas Ani? Tolong dibantu dong menjelaskan. Terima kasih. Oke, makasih. Untuk proses analisis sendiri yang kita bisa gunakan itu seperti family tree, contohnya itu kita mencari akibat permasalahan itu apa, permasalahannya itu seperti apa juga dari penyebab, berdasarkan penyebab-penyebabnya, akar masalahnya, dan juga itu kita bisa menggunakan 5 analisis seperti contoh ya, berhenti beroperasinya sebuah mesin robot pengelas, itu kita mencari tahu, oh kenapa sih robot itu berhenti, apa muatan pada sirkuit itu melampaui batas atau gimana, atau bantalannya kurang pelumas seperti apa, atau pompa oli tidak mengedarkan cukup oli, atau mengapa pipa bisa tersumbat atau dari kategori seperti penyebabnya apa, terus akibatnya apa, bahayanya apa, seperti itu Mas Fred. Oke, makasih Mas Fred. Terkait analisis itu sendiri, di sini ada beberapa ya, seperti kayak family tree, di mana kita mencari penyebab-penyebab permasalahan itu apa, beserta akibat-akibatnya. Terus di sini juga ada 5 way analisis ya, di mana kita mencari 5 pertanyaan kenapa masalah itu ada. Seperti contoh nih, ada sebuah mesin robot pengelas yang macet nih. Terus kita di situ membuat beberapa pertanyaan analisa seperti kenapa sih robot itu berhenti, terus apakah sirkuit atau dibakar, atau seperti kurang pelumasan, atau mungkin keempat itu olinya nggak cukup, terus ada mungkin serbuk logam yang menghambat atau menyumbat dari
sirkulasi oli tersebut ya seperti itu. Terus ada juga fishbone diagram. Di situ kita mengidentifikasi kategori-kategori penyebab masalah seperti di lingkungan sekitar atau misalkan di sistemnya seperti apa, kemampuan atau mungkin support dari lingkungan-lingkungan sekitar. Terus kemudian kita bisa mengetahui akibat dari penyebab-penyebab tersebut. Itu sih. Mas Oke. Fred. Oh, oke. Mas, kita udah rangkum 4 modul yang kita pelajari selama 4 hari ini. Kalau bisa diulang tuh mulai dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara serta kesiapsiagaan bela negara yang pertama. Kedua, kita ada tadi bahas isu-isu kontemporer. Yang ketiga dari algoritma kebangsaan dan yang terakhir itu mengenai analisis atau identifikasi isu. Itu aja nih yang kita pelajari selama 4 hari ini dan itu udah cukup banyak untuk membagi sadar sebagai ASN apa sih peran kita sebagai seorang ASN dalam membantu membuat Indonesia atau PU dulu dah yang lebih baik ke depannya. Nah, mungkin itu aja dari kami. Kepada semua pendengar, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast Latsar CPNS PU edisi ketiga kali ini. Semoga kita ada kesempatan untuk berjumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Dadah.